Kembali kita lanjutkan dialog kita, Bang Vincent. 03 dianggap salah sasaran dan kemudian salah kamar begitu kalau membawa ini ke MK. MK memiliki kewenangan yang terbatas. Tanggapan Anda? Iya, jadi saya pikir kalau dibilang salah kamar, ya kalau di counter sederhananya, saya pikir kalau dirasa salah kamar, pihak terkait tidak perlu memberikan tanggapan yang serius dalam persidangan ini, kan begitu. Tapi karena ini dianggap serius terhadap permohonan kami ini, saya pikir jawaban-jawaban dari pihak terkait tadi sangat argumentatif berkaitan dengan jawaban-jawabannya, kita hargai itu. Tapi pada prinsipnya begini, kalau berkaitan dengan bukti-bukti yang kami hadirkan di persidangan nantinya, yang tadi Bang Fahri bilang penasaran, saya pikir ya kita tunggu. Kita memang menghadirkan ahli berkaitan dengan dalil-dalil kami, karena yang kami dalilkan itu berkaitan dengan nepotisme yang melahirkan abuse of power yang terkoordinasi. Dan saya pikir menurut kami, dan kami sudah mengurai di dalam permohonan kami bahwa untuk berkaitan dengan nepotisme yang melahirkan abuse of power ini belum diatur secara spesifik di dalam undang-undang pemilu kita berkaitan dengan terstruktur, sistematis, dan masif. Kalau tadi disampaikan bahwa itu merupakan kewenangan Bawaslu, ya betul, kita mengetahui bahwa sudah diatur di dalam undang-undang pemilu kita, tetapi berkaitan khusus, karena jangan salah bahwa terkait dengan nepotisme ini baru pertama kali terjadi di negara kita sejak Indonesia ini merdeka. Khususnya ada presiden yang sedang menjabat dan ada calon kontestasi cawapres atau capres atau cawapres yang menjadi yang anak kandung dari presiden itu sendiri. Ini kan kasuistik. Saya pikir di dalam undang-undang pemilu kita belum luas memaknai berkaitan dengan nepotisme ini, dan saya pikir ini juga belum terpikirkan sebelumnya. Dan inilah menurut kita ada kekosongan hukum di sana. Kalau berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, saya pikir ada beberapa contoh kasus yang terbaru, ya misalnya kasus yang putusan MK yang didiskualifikasi calon bupati ya dan wakil bupati, itu terjadi kalau saya tidak salah di 2021 kemarin, ya. Itu persoalannya terletak pada proses keabsahan formil gitu. Kalau dianggap bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan menyelesaikan formil, nah ini ada satu terobosan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi bahwa hal yang berkaitan formil pun juga menjadi kewenangan mereka. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari beberapa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, saya pikir banyak putusan yang sangat progresif, bahkan di luar dari kewenangan yang selama ini kita pahami, gitu ya. Ya. Misalnya sejak lahirnya Mahkamah Konstitusi, yang boleh diuji adalah undang-undang setelah lahirnya Mahkamah Konstitusi. Sebelum itu tidak boleh diuji di dalam Mahkamah Konstitusi. Tapi faktanya bahwa yang terjadi sekarang di Mahkamah Konstitusi banyak sekali membatalkan atau membatalkan pasal-pasal yang berkait yang sudah ada sebelum lahirnya Mahkamah Konstitusi ini. Saya pikir kalau berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, disinilah kita mendorong dengan argumentatif kita bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang belum diatur dalam undang-undang pemilu kita. Hakim Mahkamah Konstitusi bisa masuk untuk memutus dan mengabulkan permohonan ini. Kira-kira begitu. Ya, baik. Bang Fahri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.